di Telaga Sarangan ya. Saya tadi datang di sini jam 6. Tapi ini adalah pengalaman pertama saya ya di Sarangan hari Minggu pagi. Dan di luar ekspektasi, ternyata rame banget. Paling nanti cuma 1 atau 2 putaran udah geser ke Telaga Wahyu. Karena di sini suasananya enggak banget teman-teman ya. Bayangin jam 6 itu ya, itu di sepanjang telaga udah banyak sekali motor-motor penuh, tidak ada space sedikit pun yang private untuk bicara. Ada yang ngambil sampah, ada yang berkuda, motor rame banget. Jadi kalau untuk refreshing di hari Minggu, saya kira nggak disarankan di Telaga Sarangan. Nggak bisa menikmati sama sekali. Untuk jalan-jalan juga kurang puas lah. Jadi seperti ini suasananya ramai dan berisik sekali. Beda dengan ketika hari biasa untuk jalan-jalan. Ya cukup sekali ini, nggak dinaik lagi teman-teman. Oke, kita lanjut jalan-jalan. 1 atau 2 putaran kita selesai. Nah, bisa dilihat begini suasananya teman-teman. Jadi, aduh, ini di sisi selatan yang masih cukup sepi. Tadi yang di barat, luar biasa, penuh motor-motornya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, crowded sekali. Saya harus segera geser, tidak bisa dilanjutkan di Telaga Sarangan. Tadi waktu datang suasana cukup cerah, tapi tiba-tiba sekarang udah jadi mendung aja teman-teman. Jadi ya lebih baik segera geser daripada kita gagal refreshing teman-teman. Nih, jadi seperti ini kondisinya, sangat crowded dan tidak pokoknya. Oke, segera geser teman-teman. Nah, jadi teman-teman akhirnya kembali lagi ke Telaga Wahyu. Ya memang di sini lebih enak, lebih private, lebih sepi, lebih menyenangkan lah. Tiada duanya spot favorit di sini. Yes, di sini tuh pejalan kakinya sedikit, terus ya gimana ya, jarang ketemu kan, semuanya satu arah ya. Tapi kalau aku sih biasanya ambil lawan arah, jadi memang tujuannya biar ketemu pejalan kaki lain. Melihat aku jarang banget pagi-pagi di Telaga Wahyu. Kebetulan tadi ketemu teman, wah ramai tuh. Jadi begitulah. Next, nah kita ada di spot waterfall teman-teman, bisa dilihat, menyenangkan sekali ya. Nah, mungkin ada yang tanya atau protes ya, kenapa sih jalannya di situ-situ aja. Jadi memang aku ada alasannya teman-teman, kenapa lebih suka jalan yang muter-muter kayak gini. Biasanya kan teman-teman kalau jalan kan, oh ya ini dari Parangkemagetan atau dari Serangan ke Cemorosewu gitu ya. Tapi kalau aku emang sengaja lebih suka yang muter kayak gini. Tujuannya ada beberapa hal. Yang pertama tuh, jadi aku nggak mau ngerepotin orang lain. Kalau aku ambil Telaga Sarangan atau Telaga Wahyu, ambil berputar-putar, kalau aku capek kan udah ada motor, tinggal jalan pulang aja kan. Jadi gitu teman-teman, aku kalau ngambil jarak jauh takut nggak kuat, masih ngerepotin orang lain untuk jemput kan. Kemudian yang kedua, aku lebih nyaman private, sepi kan di sini. Terus kemudian yang ketiga, aku sering ke toilet teman-teman ya. Karena kan aku kalau jalan-jalan lama ya, bisa 2 jam dan 3 jam. Kalau ke toilet di sini
akan tersedia gitu loh. Jadi gitu sih alasannya ya, lebih ke tidak mau merepotkan orang lain dan mengukur kekuatan diri sendiri gitu aja. Itu teman-teman. Alasan berikutnya, aku nggak kuat nanjak teman-teman. Jadi cuman jagoan di datar aja. Kalau di datar aja sih kuat lah. Kalau misalkan harus 10 atau 12 kilo itu setidaknya itu yang aku pernah udah pernah dikerjain ya. Itu cuman jago dataran tidak kuat tanjakannya. Terus alasan yang berikutnya ini teman-teman, aku tuh kalau jalan-jalan tuh nggak mau bawa beban ya. Jadi bawa HP aja menurut aku udah berat. Coba kalau nggak pakai Strava aku udah nggak bawa HP kan. Ini apalagi harus bawa HP 2, satunya untuk video, satunya untuk Strava. Itu aja udah berat. Jadi kalau harus bawa minum, bawa segala macem, kadang jaket, ya udah itu taruh di motor gitu. Kalau misalkan aku pas haus, ya udah tinggal minum berhenti kan, nggak perlu nenteng terus menerus jalan gitu loh teman-teman. Jadi itu alasanku ya kenapa aku selalu pilih yang muter di tempat gitu aja berkali-kali. Banyak banget alasannya ya, aku nyamannya gitu aja. Itu teman-teman. Masih ada satu alasan lagi teman-teman ya, karena aku jalan-jalan di tempat seperti ini juga untuk melatih mata ya. Jadi kan lihat ya videonya aku tanpa kacamata kan, padahal aslinya aku pakai kacamata. Jadi kondisi mataku itu yang kanan minus 12 ya, yang kiri plus 3. Aduh, kalau cerita soal mata nanti ada part tersendiri ya. Intinya mata aku yang kiri itu dalam tanda kutip kurang berfungsi teman-teman ya. Jadi kalau aku jalan-jalan gini tanpa kacamata, secara tidak langsung mata kiri terpaksa harus bekerja. Itu artinya apa? Artinya ya kekuatan mataku hanya sedikit teman-teman ya. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini untuk jalan di jalan raya nggak pede seperti itu ya. Jadi itu teman-teman, banyak sekali keterbatasan, tapi keterbatasan yang membuat acara jalan-jalan itu nggak bisa serileks atau sebebas atau seperti teman-teman lain. Tapi nggak apa-apa sih, keterbatasan tidak untuk dikeluhkan teman-teman. Walaupun penuh keterbatasan tetap semangat, semua bisa dilakukan. Kita sampai di spot ini lagi teman-teman, sampai di spot waterfall lagi. Memang sangat menyenangkan kan ya. Pokoknya beda banget dengan Sarangan kan. Kalau di sini tuh benar-benar refreshing. Nah itu kenapa juga teman-teman aku tuh nggak begitu suka piknik atau wisata ya, karena kalau sendiri wisata kan pasti hari Minggu kan. Bayangin tadi wisata kayak di Sarangan, apa yang mau dinikmatin? Kalau buat aku refreshing itu ya di tempat sepi, bisa dinikmati ya kan. Seperti ini nih. Kalau kita wisata piknik di tempat rame, cuman dapat emosi, nggak jadi refreshing teman-teman. Best refreshing ya ini jalan-jalan di Telaga Wahyu. Semoga hari ini bisa mencapai target ya teman-teman. Oke. Keren-keren Telaga Wahyu. Spot favorit, the best. Teman-teman, ini melelahkan sekali ya. Tadi aku netepin target setidaknya bisa melampaui rekorku yang terakhir. Rekorku yang terakhir itu 12 km teman-teman. Kita sampai di waterfall lagi, spot yang menyenangkan, paling kesuka. Tadi itu teman-teman ya. Rekor terakhir tuh di
12 km ya. Terus tadi tuh di 10 km udah luar biasa capek sekali ya. Tapi aku cobalah, aku paksakan kuat sampai 12 itu. Mulai 10 udah doping lagi teman-teman ya, capek sekali. Terus sampai 12 itu udah mau nyerah, tapi pilihannya gini teman-teman, kalau tambah 1 kilo lagi aku nggak mau ya, karena tidak ada angka 13, kalau nggak 12 ya 14, dan untungnya ini sudah 13 lebih, mau 14 kurang setengah kilo, jadi luar biasa capeknya. Tadi jalan mulai jam 6 dan sekarang sudah jam 9 lebih seperempat ya, kepotong jalan dari Telaga Sarangan ke Telaga Wahyu, jadi udah jalan sekitar 3 jam lebih sedikit. Wah, tinggal setengah kilo lagi teman-teman. Kuat. Oke teman-teman, ini nggak kelihatan ya, sebentar. Sudah 14 km teman-teman. It's not easy, tapi akhirnya berhasil. Oke, kita lihat dengan latar belakang Telaga Wahyu. 14 km ditempuh dalam waktu 3 jam 7 menit. Syukurlah terlampaui. Cheers teman-teman. Nah teman-teman, kita udah selesai, udah mencapai target, sudah capek. Oke teman-teman, ini perjalanan kita di hari Minggu tanggal 2 November 2024. Alhamdulillah sudah mencapai target kita. See you next time.